Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Bedadang dari kelas PBIA. Di sini saya akan menjawab soal final ISP. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian English for specific purposes dan perbedaannya dengan general English. Jadi, English for Specific Purposes atau ESP itu adalah pembelajaran bahasa Inggris yang disesuaikan dengan kebutuhan di bidang tertentu. Nah, misalnya itu pariwisata, bisnis, atau kesehatan. Nah, bedanya dengan General English, kalau General English itu dia mempelajari bahasa Inggris secara umum, sedangkan ESP lebih fokus pada kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau bidang tertentu. Pertanyaan yang kedua, uraikan dua karakteristik utama ESP dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perancangan pembelajaran. Nah, dua karakteristik utama ESP itu yang pertama adalah pembelajarannya berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi, materi yang diajarkan itu memang benar-benar sesuai kebutuhan. Dan yang kedua adalah materi yang dipelajari disesuaikan dengan bidang tertentu. Jadi, lebih relevan dan mudah diterapkan nantinya. Selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus berikut. Sebuah lembaga pendidikan di daerah pesisir ingin menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Namun, selama ini pembelajaran bahasa Inggris masih bersifat umum. Nah, pertanyaan nomor 3, apakah pendekatan ESP relevan digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jadi, menurut saya pendekatan ESP itu sangat cocok digunakan pada studi kasus tersebut. Nah, alasannya karena tujuan lembaga itu sendiri kan adalah menyiapkan lulusan yang bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Jadi pembelajarannya itu memang harus lebih spesifik, bukan hanya bahasa Inggris umum. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Tentukan apakah konteks tersebut termasuk EAP atau EOP dan jelaskan alasannya. Jadi kasus tersebut itu termasuk EOP atau English for Occupational Purposes. Alasannya itu karena tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang pariwisata. Pertanyaan terakhir, sebutkan dua kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Jadi dua kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan itu yang pertama adalah kemampuan berbicara atau speaking, karena mereka akan berkomunikasi langsung dengan wisatawan asing. Dan yang kedua itu penguasaan kosakata atau vokabulari, itu supaya mereka bisa memberikan informasi dan melayani wisatawan dengan baik. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.